Nah, hari ini saya mau membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Waktu dan Kehendak Tuhan. Nah, kebenaran ini sangat serius, kita harus dengar, kita harus tahu, kita harus pahami. Karena kebenaran ini sebetulnya berdampak sampai kekekalan. Saya ulang. Pengajaran-pengajaran tentang iman itu mungkin menolong membuat akhirnya saudara tertolong di kekinian. Saudara bisa paham? Saudara contohnya lagi sakit berat. Dengar pengajaran tentang iman, saudara jadi bangkit, akhirnya sudah mengalami mujizat, saudara jadi tertolong. Pengajaran yang satu ini bukan cuma berdampak di kekinian, tapi sangat berdampak di kekekalan masalahnya. Nah, kita akan belajar. Coba kita lihat dulu di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kisah ini adalah kisah yang terkenal, tapi saya pikir saudara perlu baca sekali lagi. Karena kisah ini adalah kisah yang sangat penting, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Dan coba kita akan pelajari kembali. Lalu Yesus dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk apa, saudara? Mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Jadi ternyata waktu orang ini menanam pohon ini, dia menanam bukan sebagai sebatas tanaman hias. Betul enggak? Kalau tanaman hias tentu tidak diharapkan buahnya. Tetapi rupa-rupanya orang ini menanam pohon ini karena ingin menikmati buahnya. Nah, selanjutnya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Jadi dia datang bukan cuma kali itu. Saudara bisa ikuti saya? Sudah 3 tahun aku datang mencari. Jadi 3 tahun lamanya dia cari, dia berharap. Nah, lanjut coba. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Akibatnya tebanglah pohon ini. Terus, untuk apa saya tertarik dengan kalimat ini? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Jadi menurut saya perumpamaan ini pas banget disampaikan di awal tahun. Karena saya yakin sebenarnya perumpamaan ini harus jadi cermin buat kita. Karena ayat ini bilang, Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, ketika saya membaca ayat ini, sebuah poin yang saya dapatkan adalah ternyata saudara harus memandang sebagai waktu itu sebagai kesempatan. Masalah dari banyak kita tidak menghargai waktu dan akhirnya kita melakukan banyak hal untuk membuang-buang waktu. Saudara perlu paham bahwa ternyata Tuhan itu selain sebagai juru selamat, selain sebagai Tuhan, selain sebagai penolong. Saudara harus paham ada satu ayat, ada satu kata dalam Injil Yohanes pasal 15 yang harusnya membuat saudara mikir dan merinding. Kata apa itu? Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan itu diibaratkan bukan cuma sebatas Bapa buatmu, tapi dia juga pengusaha loh. Pertanyaan saya, pendekatan pengusaha berarti apa? Untung rugi. Pernahkah saudara memandang Tuhan sebagai pengusaha? Seorang pengusaha ketika dia mengeluarkan sejumlah dana, itu bukan sumbangan, itu bentuk investasi. Artinya dia harapkan dengan mengeluarkan sejumlah besar uang itu di kemudian hari dia bisa menemukan, bisa mendapatkan profitnya, untungnya. Maafkan saya, selama ini Tuhan sudah diajar sisi gini, dia mengasihi kita, dia memberkati kita, dia mati buat kita. Tapi sadarkah saudara bahwa semua bentuk berkatnya itu adalah bentuk investasi sebetulnya? Layakkah Tuhan mengharapkan keuntungan dari kita? Dia sudah mati buatmu, dia sudah menebusmu, dia sudah memelihara hidupmu. Sudah berapa tahun saudara mengecap kebaikan Tuhan? Sudah berapa tahun sejak saudara terima Tuhan? Sudah berapa tahun sampai hari ini? Pertanyaannya, sudah berapa banyak dana yang Tuhan sudah keluarkan untuk membuat saudara hidup? Pertanyaannya, adakah timbal balik dari kita buat dia?
Sangat disayangkan gereja mengajar tentang berkat mujizat, tapi lupa mengajar tentang tanggung jawab. Semua berkat yang kita terima, itu ada tanggung jawabnya di dalamnya, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini izinkan saya mengajak untuk saudara merenung. Sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Sudah berapa banyak berkat yang saudara terima? Dan pertanyaannya, sudah berapa banyak keuntungan yang Tuhan dapat lewat hidupmu? Jangan-jangan kita cuma parasit. Kita cuma numpang hidup. Kita cuma hanya ngeruk berkat. Ngeruk banyakan sebanyak mungkin dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengizinkan untuk Tuhan menarik keuntungan dari hidup kita. Itu masalahnya. Itu sebabnya mari kita lihat bahwa waktu sebagai kesempatan. Coba lihat slide berikut ini. Pertanyaannya adalah gini. Coba lihat gambar ini. Adakah perasaan berhutang nyawa terhadap semua kebaikannya? Masalahnya banyak orang Kristen yang saya jumpai hari-hari ini tidak pernah ngerasa berhutang sama Tuhan. Justru Tuhan yang berhutang sama dia. Makanya kita nuntut banyak, begitu doa kita belum dijawab, kita nuntut, kita klaim, kita komplain. Dan kita berpikir bahwa Tuhan itu berhutang sama kita, sehingga akhirnya begitu Tuhan tidak mencurahkan berkat sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, kita komplain, kita kecewa, kita marah. Pertanyaannya adalah ini. Adakah perasaan berhutang nyawa terhadap semua kebaikannya dalam diri saudara? Kita ini bukan cuma berhutang budi loh saudara. Berhutang nyawa yang tidak akan pernah bisa dibayar sebetulnya. Nah itu sebabnya sebuah poin selanjutnya adalah ini. Coba lihat ini. Tuhan, saudara harus paham ini. Tuhan memiliki rencana besar untuk bumi ini. Dan masalahnya adalah ketika dia punya rencana besar buat bumi ini, buat kota ini, saya yakin gak kebetulan kalau saudara ditempatkan di kota ini. Gak kebetulan itu. Gak kebetulan. Bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan. Tetapi saya yakin kalau sampai saudara ada di kota ini, di bangsa ini, berarti Tuhan punya rencana. Nah masalahnya adalah Tuhan memiliki rencana yang bukan kecil, tapi besar buat kita. Nah yang menjadi masalah adalah saudara perlu paham, selain dia punya rencana besar, dia juga menetapkan bahwa setiap kita sebetulnya memiliki peran untuk mewujudkannya. Katakan saya punya peran. Katakan sekali lagi dengan suara lebih keras, saya punya peran. Nah masalah dari banyak kita lebih memposisikan diri sebatas sebagai penonton. Kita melihat Tuhan kerja, tapi kita lupa bahwa Tuhan ingin melibatkan kita semua dalam bekerja di tengah-tengah bumi ini. Tuhan tidak mau saudara cuma nonton, nikmati, tapi Tuhan mau saudara sungguh-sungguh terlibat di dalamnya. Nah itu sebabnya saya katakan, saudara mungkin bilang gini, saya kan tidak sehebat orang itu, saya tidak setalenta orang itu. Saya mau bilang, siapapun saudara, begitu saudara terima Tuhan, saudara pasti punya peran. Tidak ada yang gini, cuma numpang lewat, tidak ada itu. Nah kenapa? Saya buktikan dengan kasus ini. Bagaimana dengan kasus ini? Di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kelima ayat 2-3, belajar dari kasus ini. Apa yang terjadi? Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan. Sampai gak disebut namanya loh saudara. Tapi pertanyaannya, apakah anak ini gak punya peran? Punya peran ternyata. Peran apa? Perhatikan. Dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Menurut saya kata ini kurang tepat. Karena kata ini lebih tepat sebagai budak sebetulnya. Bedakan antara budak dengan pelayan. Kalau pelayan bisa check out kalau tidak betah. Kalau budak tidak punya pilihan. Nah itu sebabnya dia jadi budak. Nah pertanyaan saya, dengan sukarelakah dia ada di rumah Naaman? Saya yakin tidak. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun di antara kita di ruangan ini yang tidak punya peran. Mungkin saudara bilang, saya kan gak bisa khotbah. Siapa bilang? Saudara terus gak bisa ngelakuin apa-apa. Saudara masih ingat tentang kesaksian pas saya bahwa saya bisa bertobat gara-gara ada satu orang yang pinjamkan kaset khotbah kepada engkong saya. Dan kalau tidak ada orang itu, saya tidak ada di ruangan ini berkhotbah sama saudara. Tidak ada. Dia tidak sekolah Alkitab. Dia tidak bisa khotbah, dia gak terlibat pelayanan. Dia cuma pinjamkan, bukan ngasih loh. Pinjamkan kaset khotbah Bapak Yusuf Roni ke engkong saya. Engkong saya dengar diberkati kasih ke anaknya, yaitu mama saya. Kita dengar, begitu dengar, Tuhan Kudus kerja dan kita memutuskan bertobat. Dan akhirnya itulah titik awal dari pertobatan saya. Berani katakan bahwa saudara tidak punya peran?
untuk terlibat dalam peran, tidak butuh sekolah Alkitab. Mungkin saudara bilang, kalau gitu saya harus sekolah Alkitab. Kalau memang saudara dipanggil untuk itu, lakukan. Tapi tidak semua punya kesempatan sekolah Alkitab. Dan itu bukan intinya. Nah saudara perhatikan, apa peran dari anak ini? Berkatalah ia gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya mau tanya, bagaimana Naaman bisa sembuh kalau tidak ada perempuan ini? Pertanyaan saya, apakah dia khotbah? Tidak. Dia cuma kasih tahu. Saudara pernah nggak bayangkan? Saudara bisa ajak seseorang dan orang itu datang ke si Casey dan akhirnya orang tersebut ketemu Tuhan dan diselamatkan. Itu pun merupakan salah satu peran sebetulnya. Bisa saja. Saudara bisa ambil ini dan akhirnya saudara teringat seseorang dan saudara kasih. Dan ketika diberikan dan akhirnya orang itu dengar firman Tuhan bekerja dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan orang itu akhirnya diubahkan dan satu hari dia jadi hamba Tuhan. Bukankah itu juga peran? Nah saya tidak bilang bahwa peran itu yang gede-gede. Peran-peran itu dimulai dari hal-hal yang kecil menurut kita. Tapi di tangan Tuhan itu bisa jadi berdampak sangat besar sekali. Nah itu sebabnya coba cek baik-baik. Tidak ada cerita Naaman yang heboh. Tidak ada cerita Naaman yang luar biasa di Alkitab. Kalau tidak ada anak ini, saudara. Itu sebabnya jangan pernah kecilkan dirimu di hadapan Tuhan. Mungkin kita disepelekan oleh orang, mungkin kita nggak dianggap di gereja. Kita bilang, kamu nggak punya apa-apa, kamu miskin, kamu nggak punya karunia nyanyi, musik juga nggak bisa. Lalu akhirnya apa terjadi? Kita tersisihkan dan kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa. Saya mau katakan Tuhan mau pakai kita untuk punya peran. Oke? Nah sekarang masalahnya adalah ini. Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini untuk menyelesaikan sebuah misi. Itu saudara harus paham. Tuhan menetapkan ada peran yang saudara harus kerjakan. Nah masalahnya Tuhan menetapkan usia saudara di dunia ini untuk bukan cuma numpang makan, numpang hidup, tapi untuk mengerjakan misi itu sebetulnya. Dan misi itu sudah diestimasi sama Tuhan bahwa misi ini selesai kalau umurnya 70 tahun. Cukup, selesai. Nah masalahnya saudara perlu paham bahwa Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini untuk menyelesaikan sebuah misi. Nah masalah dari banyak orang hari-hari ini tidak memahami kebenaran ini sehingga hidup sembarangan. Kita hidup dengan asal. Kita tidak hidup dengan tanggung jawab bahwa ternyata Tuhan punya purpose, Tuhan punya planning yang besar lewat hidup kita. Saya tidak pernah mikir. Desember minggu pertama kalau tidak salah. Saya dikontak oleh salah seorang ibu yang tinggal di Jakarta. Di kontak saya dia bilang, Pak bisa bicara nggak lewat Facebook. Dia nggak tahu nomor saya. Kontak dan akhirnya saya kasih nomor WA dan kita janjian bicara ngobrol. Ibu itu pasti dengar khotbah ini. Karena dia ikuti si Casey. Dia nangis. Dia ngerasa dia bilang, Pak bertahun-tahun lamanya saya dibodohi. Saya sudah pelayanan, hidup saya kacau. Tapi sejak saya dengar khotbah Bapak, kebenaran firman yang disampaikan, saya berubah, Pak, saya sadar. Sampai dia bilang, Bapak ada nggak pelayanan di Jakarta? Karena saya ngerasa ada banyak orang yang butuh ini. Nah pertanyaan saya, apakah saya ngerasa sombong? Enggak, saya tahu siapa saya. Saya cuma lulusan STM. Enggak kuliah karena memang nggak bisa. Kalau saya dapat kehormatan untuk bisa jadi saluran berkat buat orang, bukankah itu sebuah ucapan syukur di mana kekaguman kita bahwa ternyata Tuhan bisa pakai orang biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, jangan pernah kecilkan peranmu. Engkau punya peran masalahnya. Dan Tuhan tetapkan waktu untuk engkau bukan cuma sibuk untuk urus dirimu sendiri. Tapi untuk engkau aware, sadar bahwa ternyata ada tugas yang dari Tuhan untuk kau kerjakan. Yang akan berdampak bukan buat dirimu tapi berdampak buat keselamatan orang lain. Sekarang kita akan dengan cepat bahwa Mesias Yesus adalah teladan sempurna seseorang yang menggenapi misi hidupnya. Kenapa saya katakan manusia Yesus? Karena sepak terjang Yesus yang dicatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dilakukannya sebagai kapasitas manusia. Jadi kalau saudara lihat sepak terjang Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jangan bilang gini, dia kan Tuhan, makanya sembuhin orang sakit. Dia kan Tuhan, makanya ngusir setan. Salah. Filipi 2 katakan bahwa Tuhan itu telah mengosongkan dirinya dan jadi 100% manusia. Jadi dia melakukannya sebagai manusia biasa seperti kita masalahnya.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dengar, manusia Yesus adalah teladan sempurna untuk seorang yang menggenapi misi hidupnya. Dan yang aneh ternyata hanya dibutuhkan waktu selama 33 tahun untuk menyelesaikan misinya. Jadi siapa bilang bahwa kita butuh umur panjang sebetulnya? Umur panjang belum tentu efektif. Umur pendek belum tentu juga nggak efektif. Saudara boleh umur 100 tahun, 120 tahun, sampai akhirnya susah sekali mati. Dan akhirnya jadi beban dan jadi susah banyak orang. Pertanyaannya adalah apakah itu yang Tuhan mau? Yang penting bukan berapa lamanya umur kita. Tapi apakah kita menuntaskan misi Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Amin. Nah, sekarang kita akan lihat poin ini saya ingin sampaikan lewat poin ini. Bahwa ternyata tidak butuh waktu lama untuk bisa menuntaskan apa yang menjadi misi Tuhan buat kita. Asal catatannya apa? Lihat ini. Kehidupan Yesus kenapa dia bisa begitu efektif mengerjakan misi Bapaknya? Masalahnya adalah gini, kehidupan Yesus itu tidak didikte oleh kebutuhan dan keadaan. Tapi hidupnya diatur, didikte oleh kehendak Bapaknya. Ini rahasianya. Banyak orang teralihkan perhatiannya, sampai akhirnya kita tidak mengerjakan apa yang jadi tugas Bapak, tapi kita ngerjakan hal-hal yang lain sehingga akhirnya hidup kita jadi sia-sia masalahnya. Nah, kenapa Yesus itu begitu efektif? Karena dia tidak didikte oleh kebutuhan atau keadaan. Maafkan saya, banyak kali kita didikte bukan oleh Tuhan, tapi oleh keadaan kok, oleh kebutuhan. Banyak kali kita mengorbankan panggilan hanya untuk urusan perut. Saya banyak menemukan orang-orang yang bilang, saya tahu panggilan saya harus ada di kota ini. Tapi masalahnya saya kan butuh masa depan. Saya butuh kerja. Dan ternyata kalau ada tawaran di kota lain dan ternyata gajinya besar. Pertanyaan saya adalah, apakah itu yang Tuhan inginkan masalahnya? Saya berdoa supaya setiap orang di ruangan ini tidak didikte oleh keadaan atau kebutuhan. Tapi didikte hanya oleh kehendak Tuhan. Dan kalau saudara didikte oleh kehendak Tuhan, maka hidupmu pasti efektif. Nah, masalahnya adalah ini, kita akan belajar dengan cepat. Contohnya, lihat ini. Yesus tuh gak tergampang kepancing. Dia gak gampang terdistract. Dia fokus sama kehendak Bapa. Lihat ini. Bagaimana dengan Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 43. Ketika hari masih siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dia hampir didikte oleh kebutuhan loh. Kalau saudara jadi Yesus, saudara dibutuhkan di tempat itu loh. Betul gak itu? Orang-orang banyak bilang, jangan pergi. Kita masih butuh di sini. Tapi pertanyaan saya adalah gini, kalau saudara jadi Yesus, saudara tinggal? Bisa saja saudara tinggal dengan alasan gini, kan saya ngelayani. Masalahnya adalah Yesus tidak digerakkan oleh kebutuhan orang, tapi Yesus digerakkan oleh schedule dari Bapaknya. Bapaknya bilang, waktu kamu di sini selesai, pindah ke tempat lain karena ada orang-orang yang harus kamu layani. Berarti kembali kebutuhan yang kelihatannya baik tidak membuat Yesus akhirnya teralihkan perhatiannya. Sekarang, bagaimana dengan kasus ini? Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, ayat 5 sampai 6, ayat yang ke-17. Masih ingat kisahnya? Perhatikan kisah Lazarus. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, apa saudara? Sakit. Yesus, ayat 5-nya gini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Berarti saya mau tanya, berarti Maria tuh GR gak sih? Enggak. Mereka merasa Yesus kasihi dan memang Yesus mengasihi mereka. Jadi benar enggak? Nah, saya mau tanya, kalau saudara jadi Yesus, apa yang saudara lakukan? Saudara dengar berita orang yang saudara kasih sakit dan saudara bisa menyembuhkannya masalahnya. Kalau saya jadi Yesus, saya akan lakukan. Saya langsung hentikan pelayanan saya di tempat itu dan yang saya langsung segera mungkin untuk tiba di Betania. Tapi saudara perhatikan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia tidak dipancing oleh desakan kebutuhan. Dia selalu bilang gini, Tuhan, sudah waktunya belum? Perhatikan ini.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Manusia sudah terlambat loh. Tapi apakah menurut Tuhan terlambat? Tidak. Sekarang, bagaimana dengan kasus ini? Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Tadi yang pertama orang banyak. Yang kedua orang yang dikasihinya yaitu Lazarus, Maria dan Marta. Bagaimana dengan kasus ini? Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ibu kandungnya sendiri mendesak dia loh Pak. Do something. Dia kepancing? Enggak. Dia melakukan apa yang diutus, apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Poinnya adalah ini. Yohanes 12 ayat 49 bilang apa? Ini rahasianya. Kenapa Yesus bisa efektif 33 tahun hidup di dunia, selesai misinya. Kembali ke Bapa dengan berkata, it's finished. Saya mau tanya, nanti kalau satu hari saudara mangkat, enggak meninggal ya, maksudnya mangkat. Kalau bahasa orang muslim bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pertanyaan saya, waktu saudara ngadep Tuhan, saudara berani bilang it is finished? Apa rahasia sampai Yesus bisa efektif? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa, apa saudara? Yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Sampai ngomong apa aja ternyata itu didikte sama Bapa. Mungkin saudara bilang, aduh Pak ini mah terlalu ideal. Kalau saya gimana? Saya mau katakan inti dari pesan saya ini adalah gini. Jangan didikte oleh keadaan atau kebutuhan. Saudara menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Istri saya sama anak saya ada di sini saksinya. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, enggak sama sekali. Saya cuma mau cerita gini aja. Kita selama berapa tahun ini punya kesempatan dan punya tawaran untuk meninggalkan kota ini dan berpindah dan jadi pendeta di beberapa gereja. Dan saya mau bilang sama saudara, secara manusia kalau saya pindah, hidup saya secara manusia terjamin loh saudara. Ada beberapa gereja dan gerejanya bukan kecil. Sampai ada satu teman saya bilang gini, gimana caranya buat kamu pindah ke sini? Kamu butuh berapa? Saya masih ingat waktu saya pulang di tol, saya cuma ketawa. Saya bilang, kamu pikir, kamu sebut bilangan gitu terus saya pindah. Pertanyaannya adalah, kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya bilang, yang penting itu kehendak Tuhan atau tidak buat saya. Terakhir kapan ya? Ada tawaran saya keluar negeri loh saudara. November. Saya nggak perlu sebutin negaranya. Pertanyaan saya adalah gini. Apakah itu kita didikte oleh kesempatan? Saya mau bilang sama saudara ya. Hidup kita itu tidak dipimpin harusnya sama kesempatan. Hidup kita ini didesain dipimpin sama Roh Kudus. Tidak semua kesempatan itu dari Tuhan loh saudara. Saudara perlu peka itu. Banyak orang terkecoh karena berpikir, oh ini kan dari Tuhan. Oh ini kelihatannya baik. Nah pertanyaannya, itu baik menurut kamu. Tapi apakah itu baik menurut Tuhan? Nah saya ngomong ini bukan berarti sedang membesarkan diri. Tidak. Saya tahu diri saya. Cuma saya mau katakan, saya belajar, saya bilang gini. Mau jadi apa kalau saya ada di luar kehendak Tuhan? Mau jadi apa saya? Bukan jadi berkat malah ngancurin kehidupan orang. Karena saya ada di tempat yang salah masalahnya. Saya takut itu. Hari ini akan ada banyak kesempatan-kesempatan yang akan mencoba menggoyang saudara dan mengarahkan saudara menyimpang dari rencana Tuhan. Tapi pastikan bahwa kita hanya dipimpin sama Tuhan bukan oleh kebutuhan, kesempatan, oleh satu keadaan. Amin? Supaya hidup kita efektif. Nah sekarang masalahnya adalah gini. Mungkin saudara bilang itu Yesus. Nah kita akan lihat bagaimana dengan kehidupan kita. Nah saudara harus belajar, ada satu poin penting, sebuah pewahyuan yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Dari ayat ini, lihat ayat ini. Di dalam Mazmur, pasal yang ke-139, ayat 13 sampai 16, ternyata kalau saudara baca baik-baik ayat ini, saudara akan terperangah. Kenapa saya katakan terperangah? Karena rencana Tuhan dalam hidup saudara ini keren banget sebetulnya. Dan perhatikan baik-baik, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Apa yang membuat saya katakan rencana Tuhan itu keren banget. Lihat ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu. Perhatikan kata-kata ini. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Jadi Tuhan itu tidak ada peristiwa yang kebetulan ujuk-ujuk kalau orang bilang. Tiba-tiba. Semua itu udah didesain sampai hari. Bukan cuma profesi tapi hari-hari yang belum kejadian Tuhan udah desain itu. Dia udah catat, perhatikan kata ini. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Waktu satu kali, berapa waktu lalu saya renungkan ayat ini. Roh Kudus itu beri saya hikmat yang membuat saya kagum. Kenapa? Saya udah baca ayat ini berulang-ulang, saudara. Udah tahunan. Sampai satu hari waktu Tuhan kasih pewahyuan saya jadi terkejut. Ilustrasi ayat ini tuh apa tuh untuk membuat saudara lebih ngeh? Ilustrasinya adalah ini. Waktu remaja ini saya pernah main drama, Pak. Bahkan saya pernah jadi sutradara. Apa itu? Drama Natal bisa di gereja itu. Saudara harus belajar. Dalam semua film, dalam semua drama, ada sutradaranya, ada pemainnya, tapi ada skenarionya. Nah, saudara perlu paham bahwa skenario itu ditulis untuk mengatur apa yang saudara katakan dan apa yang saudara lakukan. Semuanya didesain. Jadi kalau saudara nonton film yang sangat bagus dan menyentuh hatimu, itu semua sudah diatur oleh penulis skenario, betul? Jadi pemain itu di-hire langsung gini, kamu ngomong persis seperti apa yang tertulis di situ, kamu ngelakuin persis. Nah, kalau saudara belajar dalam dunia perdramaan, maka dalam semua drama, dalam semua film, semua perkataan dan tindakan itu sudah diatur loh sebetulnya. Nah, pertanyaan saya, saudara sadar bahwa ternyata Tuhan itu telah membuat skenario hidup kita? Banyak orang bilang gini, jalani hidup pusing ya. Saya mau bilang, tanyalah sama pemain-pemain sinetron dan pemain film. Nggak pusing. Karena dia cuma hanya ikuti jalani sesuai skenario. Sudah bisa paham sampai sini? Skenario udah ditulis. Nah pertanyaannya adalah gini, apakah kita sedang menjalani hidup sesuai skenario Tuhan? Kenapa ini penting? Saya berharap ini jadi pewahyuan yang luar biasa buat saudara. Dengar baik-baik kalimat saya. Contohnya, saya sutradaranya, sekaligus penulis skenarionya. Saya bikin drama buat ditampilkan 2 minggu lagi di Sikesi. Lalu saya tetapkan Umpoli sebagai pemeran utamanya. Di dalam skenario itu saya sudah susun. Yang mainnya adalah Edwin dan Umpoli. Lalu apa yang terjadi? Saya sudah desain ceritanya, saya sudah desain kisahnya. Sampai detail, sampai ada posisinya mana, apa yang dilakukannya, dan apa yang dikatakannya. Sampai persis saya sudah atur, tinggal Umpoli latihan. Sesuai ngomong persis dengan skenarionya. Percakapan sama Edwin bahkan sudah diatur. Pertanyaan saya. Waktu pas 2 minggu kemudian drama itu berlangsung dan ditonton sama saudara. Umpoli ini ternyata rupanya terlalu kreatif, saudara. Tidak ngomong sesuai skenario. Improvisasi katanya. Udah diatur omongannya, udah diatur tindakan-tindakannya. Cus, wah jelek, ada yang lebih keren. Lalu umatnya berimprovisasi. Dan dengar baik-baik kalimat saya. Dan improvisasinya membuat saudara kagum. Saudara bilang begini, Umpoli keren. Saya mau tanya sama saudara. Ukuran keren, ukuran berhasil itu di mata saudara atau di mata sutradara? Bisa paham gak sama dia? Penghakiman nanti itu akan ditentukan oleh penerimaan saudara dan kekaguman saudara sebagai penonton atau pada penilaian sutradara. Begitu selesai, saya akan maki-maki Umpoli. Betul maksudnya? Saya akan marahin dia, saya bilang, Om, kan nggak diatur kayak gitu dong. Kenapa kok ngomong seenaknya? Kan saya sudah atur, Om tinggal ngomong. Tindakan improvisasinya membuat saudara tepuk tangan. Tapi di mata saya itu pemberontakan. Apa yang saya mau sampaikan dari ilustrasi ini? Saudara boleh membuat kagum banyak orang yang melihat saudara dan orang bilang gini, ini orang berhasil. Tapi apakah saudara berhasil atau tidak yang menentukan bukan pendapat orang, tapi pendapat Tuhan.
Bukankah ini pewahyuan? Yang saudara butuhkan adalah kekaguman orang atau kekaguman Tuhan? Pujian orang atau pujian Tuhan? Saya ulang sekali lagi. Banyak kali bisa enggak di kehidupan banyak sekali orang di mata dunia kita berhasil. Betul enggak itu? Kita sukses. Sampai orang mengidolakan kita dan mimpi jadi seperti kita. Tapi ternyata itu adalah hasil improvisasi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah di kekekalan nanti kita akan dapat pujian yang sama di kekinian? Kalau saudara jadi saudaranya terus ada orang terlalu kreatif dan improvisasi. Saudara akan pakai di kemudian hari enggak? Dicoret. Enggak peduli karena ngerusak tatanan, betul enggak? Ngerusak tatanan yang sudah diatur. Nah, apa yang membuat saya ilustrasi ini keren dan saya kagum sama Roh Kudus? Karena ini bukan otak saya, ini Roh Kudus yang bawa yang wahyukan. Kenapa? Saya enggak peduli selama saudara hidup menjalani hidup sesuai skenario Tuhan. Dan saudara sepertinya babak belur dalam hidup ini. Tapi ending ceritanya sudah ditetapkan bahwa saudara akan keluar sebagai pemenang. Saya tidak peduli setan ini sehebat apa. Tapi di ending ceritanya kalau saudara baca skenario di Alkitab, setan itu kalah. Hari ini, masihkah kita mau menjalani hidup dengan bilang gini, Tuhan izinkan saya berimprovisasi. Apa yang saya mau, apa yang saya suka, saya lakuin. Kan saya berikan buat Tuhan toh. Saya mau katakan kita dipanggil untuk mengerjakan sebuah misi yang sudah didesain oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau saudara menjalani hidup sesuai skenario Tuhan, saya mau bilang, bukan berarti itu semulus terus, betul tidak itu? Apakah menjamin kalau kita menjalani hidup sesuai skenario Tuhan terus menang terus? Enggak. Saya ingat kata-kata Oscar, bahasa Jawanya bilang lakon itu guyune keri katanya Pak. Lakon itu guyune keri, artinya apa? Tante tahu itu. Lakon itu yang namanya lakon itu ketawanya belakangan. Boleh nangis sekarang, tapi belakangan kita akan tertawa dan kita akan bersuka cita. Saudara bisa ikuti saya hari ini. Saya mau katakan sama saudara, gak kebetulan tuh saudara di ruangan ini. Saudara masih mau hidup sembarangan hari-hari ini. Saudara bilang, suka-suka saya mau gini ya gini aja. Saya mau katakan, semua sebetulnya sudah direncanakan secara detail sama Tuhan. Amin. Kenapa hidupmu jadi berantakan dan hancur? Karena engkau terlalu improvisasi. Engkau pikir itu kreativitas, tapi di mata Tuhan itu pemberontakan. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan ayat ini? Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan. Katakan pekerjaan. Katakan pekerjaan. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Tuhan itu selalu kerja tiba-tiba? Enggak, dia telah mempersiapkan semuanya. Tuhan tuh enggak panikan seperti kita. Dia ngerespon, oh gagal ternyata. Waduh, nanti gimana? Enggak. Dia telah merencanakan semuanya jauh-jauh hari, bahkan sebelum itu terjadi. Itu sebabnya yuk jalani hidup jangan sesuai dengan skenariomu, tapi jalani hidup sesuai dengan skenario Tuhan. Amin. Nah, perhatikan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau apa saudara? Supaya kita hidup di dalam apa yang Tuhan telah sudah persiapkan. Banyak kali kita jalani hidup suka-suka sendiri. Saya mau katakan sama saudara, yuk jangan jadi pengangguran di kerajaan Allah. Mulai berkata Tuhan, aku mau terlibat dalam apa yang menjadi rencanamu di muka bumi ini. Amin. Nah sekarang saya akan masuk ke hal yang lebih detailnya. Sekarang saya terkejut ketika beberapa hari lalu saya dengar podcastnya Andy Stanley. Nggak tahu gimana, pembukaan sebelum Andy Stanley khotbah itu ada orang yang bawa acara dan terus ngasih prolog. Dan saya terkejut karena dia ngomong begini, rata-rata orang dewasa mengambil keputusan itu sebanyak 35.000 per hari loh. Waktu saya dengar gini saya jadi mikir loh. Rata-rata orang dewasa mengambil keputusan sehari itu ngambil keputusan sebanyak 35.000 kali. Mungkin saya bilang, apakah sebanyak itu? Coba dihitung. Bangun tidur, saudara memutuskan mau pup dulu atau mau gosok gigi dulu. Betul nggak itu? Mau mandi dulu atau mau tidur lagi. Ternyata kalau dituntut itu sepanjang hari itu ada 35.000 keputusan. Makan siang mau makan apa?
Tadi saya makan siang sama istri saya di Mang Ita. Saya punya pilihan, mau pakai sendok atau mau pakai sumpit. Itu kan pilihan, itu kan keputusan-keputusan. Jadi sepanjang hidup kita tuh ngambil keputusan-keputusan. Dan setiap hari keputusan yang dibuat itu 35.000 loh. Berarti ternyata ngeri banget. Tentu kita sudah belajar bahwa keputusan kita menentukan keberhasilan hidup kita toh. Betul enggak itu? Nah sekarang coba kita lihat baik-baik. Nah banyak orang menyalahartikan ini. Dengar baik-baik kalimat saya. Lihat gambar ini. Saudara harus sadar, saudara bilang gini. Bukankah Tuhan memberi saya kehendak bebas? Makanya kan saya bebas menikah sama siapa yang saya suka. Saya bebas lakukan apa yang saya mau. Loh, Tuhan kan kasih saya kehendak bebas. Saya setuju bahwa saudara diciptakan dengan kehendak bebas. Tapi saudara kan sudah bertuhan Yesus masalahnya. Nah ketika Yesus dijadikan Tuhan, maka dia dijadikan kurios dalam hidupmu. Kata kurios berarti dia jadi bosmu, menjadi pemilik hidupmu. Berarti sejak saat itu pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa apa yang kita lakukan dengan kehendak bebas kita adalah ujian dari ketuhanan Yesus? Dan apa yang kita lakukan dengan kehendak bebas adalah ekspresi dari kualitas kasih kita kepada Tuhan? Renungkan ini. Apa yang saudara lakukan dengan kehendak bebasmu, itu ujian ketuhanan Yesus dalam hidupmu. Saya bebas memberi atau tidak? Saya bebas mengembalikan perpuluhan atau tidak? Itu kan kehendak bebas. Pertanyaan saya bebas dong tidak mentaati Tuhan. Tuhan tidak maksa kok. Iya, saya setuju. Saudara punya kehendak bebas. Tapi pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa kehendak bebasmu itu adalah ujian dari ketuhanan Yesusmu? Apakah Yesus sudah jadi Tuhan atau cuma hanya disebut sebagai Tuhan, itu beda. Waktu kita sadar bahwa dia menjadi Tuhan dalam hidupmu, mau semua perintahnya itu bukan pilihan tapi keharusan buat kita. Dan ternyata apa yang kita lakukan dengan kehendak bebas adalah ekspresi dari kualitas kasih kita kepada Tuhan. Nah sekarang saudara perlu memahami, di dalam Roma pasal 12 ayat 2, saudara perlu pahami ini, bahwa ternyata ada 3 macam kehendak Tuhan. Nah banyak orang bilang gini, kan saya nggak ngaco Pak. Nah, saya mau bilang sama saudara, ukuran saudara bukan ngaco atau enggak. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Apa yang harus dibedain? Manakah kehendak Allah? Dan ternyata kehendak Allah itu ada 3 loh saudara. Yang pertama, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah banyak orang bilang gini, yang penting kan baik toh Pak. Yang penting kan kerja, gak ngerugiin orang. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan yang saudara sedang lakukan itu kehendak Tuhan yang sempurna? Saya ulang, ini penting. Apakah, saya mau tanya sama saudara. Kalau hari-harimu sudah didesain sama Allah bahkan sebelum kau lahir di dunia ini. Saya mau tanya, berarti pekerjaanmu sudah didesain belum sama Tuhan? Sampai pekerjaan didesain gak? Jodoh didesain? Kita kan bilang, yang penting kan bukan orang kafir toh Pak. Kan sama-sama anak Tuhan. Pertanyaan saya, oke, itu baik. Apakah itu adalah pasangan yang sempurna? Saya diberkati oleh definisi destiny. Kata destiny didefinisikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Bapak Stephen Agustinus. Dari definisinya saya jadi sadar bahwa ternyata menurut saya ini definisi yang terbaik yang baru saya temukan tentang mendefinisikan destiny. Apa yang dia katakan tentang destiny? Ini, destiny ilahi adalah garis kehidupan alternatif. Waduh keren ini. Ini bukan pengobatan alternatif, tapi ternyata jalur garis kehidupan alternatif. Nah, perhatikan. Yang Tuhan apa saudara? Siapkan dan tawarkan. Agar kita dapat ikut berperan serta dalam menyatakan kerajaannya di muka bumi. Nah, ini banyak orang tidak pahami. Kita kan bilang gini, yang penting kan di mana saja saya bisa ada. Yang penting kan di mana-mana saya bisa melayani Tuhan. Pernah dengar kalimat itu? Saya ada kesempatan di Jakarta. Ada lowongan kerjaan dan gajinya 20 juta. Nah, saya pindah saja. Saya pindah ke sana kan
Kan itu nanti kan besar tuh gajinya. Nanti kan di sini kan contohnya saudara punya tanggung jawab di sini. Jadi guru sekolah minggu contohnya. Terus saudara bilang, kan nanti saya di sana saya bisa cari gereja dan saya nanti akan jadi guru sekolah minggu di sana. Pertanyaan saya adalah gini. Apakah itu pasti dari kehendak Tuhan yang sempurna? Bapak Stephen Agustinus berkata, destiny itu apa tuh kalau kita bilang hidupi destinimu. Artinya ternyata garis kehidupan alternatif. Jadi gini, Tuhan itu sudah merencanakan. Tuhan bilang nih, aku udah punya rencana buat kamu ini. Bahkan bukan cuma bicara setahun, tapi sampai seluruh hidup kamu sudah rencanakan. Cuma masalahnya kamu mau ngikuti rencana ini atau tidak. Berarti pertanyaan saya, bisa nggak orang Kristen meleset dari destininya? Apa yang mengakibatkannya? Keputusannya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak orang yang tidak hidup dengan destininya terus akhirnya berhasil? Tolong jangan naif mulai sekarang. Saudara bilang gini, kalau hidup di luar kehendak Tuhan, pasti hancur kamu. Belum tentu hancur loh saudara. Kalau hancur masih mending, saudara jadi sadar, cepat eling dan cepat balik. Banyak kasus nggak hancur loh saudara. Sepertinya baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu skenario Tuhan yang sempurna buat hidup? Jadi Tuhan tidak maksa. Betul, setuju? Tuhan bisa maksa, tapi dia tidak mau maksa. Dia bilang, ikuti skenarioku atau hidup jalani sesuai dengan maumu. Kalau kamu ikuti, aku punya sudah, jangan tanya. Aku punya rencana, aku sudah punya bahkan. Sudah aku rencanakan detail bahkan. Nah, saya yakin ke depan, kalau saudara mau ikuti hidup sesuai dengan destiny Tuhan, maka ada banyak hal yang sempurna dari Tuhan yang akan kita alami. Amin. Sekarang kita akan masuk ke titik ini. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya tertarik dengan ayat ini karena ayat ini bilang perhatikan dengan seksama. Seksama itu apa? Dengan teliti. Apa yang kita harus perhatikan dengan teliti? Bagaimana kamu hidup? Penyakit kita teliti memperhatikan hidup orang masalahnya. Mau diperhatiin, wah ini lagi ngaco, wah ini lagi drop, wah ini udah ninggalin Tuhan, waduh, udah kacau nih. Kita perhatikan hidup orang dengan seksama, tapi kita lupa memperhatikan hidup kita dengan seksama. Tuhan bilang jangan perhatiin hidup orang dengan seksama, perhatikan bagaimana cara kamu hidup dengan seksama. Nah banyak orang tidak memperhatikan ini. Nah kenapa saudara perlu perhatikan dengan seksama? Kalau nggak teliti saudara terkecoh, betul nggak itu? Kalau nggak seksama saudara bisa miss masalahnya. Nah Tuhan bilang perhatikan evaluasi hidupmu dengan seksama. Bagaimana kamu jalani hidup? Nah sekarang lihat slide ini. Saudara sadar enggak bahwa iblis itu mendorong orang percaya puas melakukan hal-hal yang baik demi menyimpangkan mereka dari destiny ilahi mereka? Kalau setan nyimpanginnya ke dosa langsung kita tahu, betul itu. Ngaco, masa korupsi, masa nyolong? Oh, enggak, tak tolak. Tapi bisa enggak setan tahu kalau dia terang-terangan mencoba menggeser hidupmu dari kehendak Tuhan dengan dosa, saudara langsung kerosok kalau orang bilang. Tapi dia senang sodorkan hal-hal yang baik sepertinya. Dan di titik itu kita bilang, kan enggak jahat toh. Kan enggak salah toh. Nah tapi masalahnya adalah gini, apakah itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna buat kita? Nah pertanyaannya, kenapa dia harus puas melakukan hal, dia mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, demi apa? Demi menghabiskan jatah waktu kita sebetulnya. Saudara pernah belajar definisi dosa adalah ini? Kita kan ngukur dosa kan gini, zina atau enggak? Wah itu dosa. Tapi bagaimana dengan kalimat bahasa asli dari dosa? Kata dosa di dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Kata hamartia adalah miss target. Berarti dengan kata lain kalau saudara sedang memanah, ada satu sasaran, ada titik-titik sasaran. Begitu saudara lepaskan anak panahmu dan meleset 1 senti, itu namanya miss target. Bidikan kedua saudara lepaskan anak panah dan meleset 2 senti, itu miss target. Bidikan ketiga saudara lepas anak panah dan akhirnya meleset 0,5 senti, tetap namanya miss target. Saya berdoa mulai hari ini standar dosa kita dan parameter dosa kita harusnya clear. Udah ngukur gini, ngerokok itu dosa. Nyolong itu dosa. Kita langsung tahu dosa itu tahu.
Padahal kita lupa bahwa esensi dosa itu bukan masalah tindakannya, tapi hidupmu ketika meleset dari kehendak Tuhan. Engkau gak perlu berzina untuk berdosa. Saya ulang sekali lagi. Engkau tidak perlu berzina selingkuh baru dosa. Ketika menjalani hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, di mata Tuhan sudah berdosa. Lanjut. Saya ingin meredefinisi ulang tentang tepatkah istilah membalas kasih Tuhan. Karena ada banyak ulang, balas kasih Tuhan, balas kasih Tuhan. Menurut saya, kata membalas kasih Tuhan itu sebetulnya kurang pas ya. Karena bagaimana mungkin sih kita bisa balas kasih Tuhan? Mungkin kalau saudara kebelet bilang gini, Pak, tapi saya pengen sekali balas kasih Tuhan. Nah, caranya adalah gini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 bilang begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kata sia-sia ternyata di dalam bahasa aslinya digunakan kata useless atau no purpose. Lihat baik-baik. Lihat apa yang ada di tangan saya. Ini remote untuk menggerakkan PowerPoint sehingga saya bisa gerakan dari jarak jauh. Nah masalahnya adalah gini, pertanyaannya. Remote ini dibuat untuk memiliki fungsi itu. Tapi apakah saya tidak bisa gunakan untuk melakukan hal yang lain? Contohnya. Punggung saya gatal Bapak Ibu. Lalu saya butuh alat penggaruk. Lalu saya pakai ini untuk menggaruk punggung saya. Bisakah itu? Bisa. Tapi sebetulnya saya sedang menyia-nyiakan benda ini. Karena benda ini diciptakan bukan untuk jadi penggaruk. Mau tahu gimana cara balas kasih Tuhan? Hidupi sesuai apa yang menjadi rancangannya dalam hidupmu. Hidupi. Berapa banyak hidup kita useless, gak kepake. Kita menjalani hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya akan masuk ke titik ini. Tadi firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Nah pertanyaannya adalah gini. Gunakan waktu untuk apa Bapak Ibu? Lihat ini. Efesus pasal 5 ayat 16-17 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa saudara? Jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang saya pelajari di sini? Apa yang saya pelajari di sini? Yang saya pelajari adalah di sini. Saudara tidak akan pernah bisa gunakan waktu dengan baik kalau saudara tidak tahu kehendak Tuhan. Makanya judul dari teaching ini adalah waktu dan kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak ngerti kehendak Tuhan, maka saudara pasti akan nyanyiakan waktu. Saya ulang. Saudara pasti dijamin 1000% bahkan akan menyanyiakan waktu dalam hidupmu kalau saudara tidak tahu kehendak Tuhan buat hidupmu. Kalau saudara tidak mau gunakan waktu dengan baik, cari tahu kehendak Tuhan. Lakukan, maka saudara tidak sedang menyia-nyiakan waktu. Karena ingat, waktu adalah kesempatan untuk kita berbuah sebenarnya. Nah sekarang saya masuk ke titik ini. Masalahnya adalah seseorang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan atas hidupnya akan menyia-nyiakan waktu. Pantang kita ngomong, saya lakukan gini lagi buang waktu. Itu kalau orang bilang, saya lagi buang waktu nih. Jalan-jalan di mall. Itu ngawur menurut saya. Waktu ini berharga saudara. Nah kenapa saudara nyanyain waktu? Karena saudara gak tahu kehendak Tuhan masalahnya. Saya bisa paham? Banyak orang percaya gak ngerti kehendak Tuhan. Makanya akhirnya kita sia-siakan waktu. Nah coba lihat ini. Hal-hal apakah yang harus dilakukan untuk semakin mempertajam panggilan saya di muka bumi ini? Saya ambil contoh. Panggilan saya guru nabi. Sebagai guru Pak, saya malas baca Pak. Itu namanya mempertumpul bukan mempertajam. Kalau saudara tahu bahwa panggilanmu gembala, saudara harus bagi waktu buat banyak orang dong. Belajar tentang kepribadian orang. Sehingga ketika saudara berjumpa dengan orang, saudara dibekali oleh hikmat. Sehingga saudara tahu orang tipe kayak gini harus didekati dengan cara seperti ini. Nah kalau memang panggilan saudara nabi, yuk banyak doa dan banyak bahasa roh dong. Nah saya melihat bahwa kalau saudara udah tahu kehendak Tuhan, maka saudara akan tahu apa yang saudara harus lakukan untuk mempertajamnya.
Nah itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara harus tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah mungkin saudara bilang gini, gimana caranya tahu kehendak Tuhan? Dengar CD-nya. Saya pernah mengajar tentang bagaimana caranya mengetahui kehendak Tuhan. Nah sekarang saya akan lanjut. 1 Petrus pasal 4 ayat 2-3. Perhatikan kata ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut apa saudara? Saya mau tanya sama saudara. Kalau sisa itu masih banyak atau sedikit biasanya? Saya ulang, kalau kata sisa itu berarti biasanya masih banyak atau sudah sedikit? Sudah sedikit biasanya. Dan Tuhan bilang waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlalang. Nah itu sebabnya saya berdoa supaya hari ini kita serius jalani hidup. Jangan asal. Saudara harus cari tahu kehendak Tuhan. Karena kalau saudara tahu kehendak Tuhan, saudara tahu apa yang saudara harus lakukan untuk mengisi waktu-waktumu. Nah di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kata pergunakan waktu yang ada ternyata di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya digunakan kata redeeming your time. Redeeming itu apa? Tebus. Saya akan mengajak saudara berpikir matematika sebentar. Lihat ini. Saudara mau tahu waktu yang sisa itu sebetulnya tidak banyak, apalagi muka-mukanya udah muka-muka agak oldies masalahnya. Maafkan saya. Kita ini yang paling muda di sini siapa ya? Sam. Sam aja umurnya udah 14 tahun, saudara. Ada sebuah rumus yang saudara perlu mikir. Firman Tuhan katakan bahwa usia manusia itu rata-rata 70 tahun di muka bumi ini. Nah pernahkah saudara menghitung hari-hari saudara? Berarti dengan kata lain, kalau kita belajar untuk menggunakan waktu yang sisa dengan baik, berarti kita harus ngitung waktu dengan baik. Pertanyaannya, sadarkah saudara bahwa 70 tahun diukurangi usia saat ini itu sisa tahun? Berarti dengan kata lain kalau kita mau tahu sisa hari, berarti dengan kata lain sisa tahun yang ada gantikan 300 dikalikan dengan 365. Saya udah ngitung nih, usia saya tahun ini 45 tahun, masih muda. Jika dibanding Poli. Tapi sudah tua jika dibandingkan sama Samuel. 70 tahun dikurangi 45, saya tadi hitung bentar. Itu tersisa 25 tahun. 25 tahun saya hitung 25 dikali 365, berarti sisa waktu hari saya di dunia ini cuma 9.125 hari, Bu. Itu kalau umur saya 70 tahun. Kita nggak tahu umur orang. Berani jamin usia kita 70 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang mati muda bahkan. Saudara sekarang sadar, kenapa khotbah ini tadi bilang saya buka dengan kalimat ini. Khotbah ini mungkin tidak dirasakan dampaknya di kekinian. Tapi ini akan sangat serius menolongmu di kekekalan. Kalau hidupmu asal sembarangan, di dunia mungkin kelihatannya sukses. Tapi satu hari Tuhan akan nuntut pertanggungjawaban dari kita. Kamu diciptakan sama aku bukan untuk jadi itu, tahu enggak? Aku sudah tetapkan kamu untuk jadi ini. Saudara bisa ikuti saya di sini? Kamu pikir menurut dunia kamu sukses toh? Sampai masuk penghargaan-penghargaan. Tapi bukan itu, aku menciptakan kamu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu kehendak Tuhan. Ada satu teaching lain yang sudah membahasnya toh. Tapi saya akan bahas secara singkat sisi angle yang lain. Ada dua macam kehendak Tuhan yang saudara perlu pahami. Yang pertama, ada kehendak Tuhan yang umum, ada kehendak Tuhan yang khusus. Nah saudara perlu paham kehendak Allah yang umum, yang itu kita dapat temukan waktu kita baca Alkitab. Kehendak Tuhan yang umum itu gini, harus memberi, harus belajar berbagi hidup, harus mengasihi, harus mengampuni. Itu kehendak Tuhan yang umum. Nah tetapi saudara perlu paham bahwa ternyata tidak cuma butuh tahu kehendak Tuhan yang umum. Tapi kita juga harus tahu kehendak Tuhan yang khusus. Nah kehendak Tuhan yang khusus tidak temukan waktu kita baca Alkitab masalahnya.
Kehendak Tuhan yang umum saudara temukan waktu saudara baca Alkitab. Prinsip-prinsip kebenaran saudara dapat waktu saudara baca. Tapi untuk saudara tahu kehendak Tuhan yang khusus, saudara temukan lewat komunikasi saudara dengan Tuhan. Sebagai contohnya adalah ini. Kehendak Tuhan yang umum itu seperti ini, saya kasih contoh. Kehendak Tuhan yang umum adalah engkau jadi pemain sepak bola. Oke, thanks God, saya pemain, saya atlet sepak bola. Tapi pertanyaannya, kalau toh saudara sudah tahu, saudara ditetapkan sebagai pemain bola. Pertanyaannya kehendak Tuhan yang khusus gini, posisinya apa? Kiper, penyerang, gelandang atau apa tuh? Hah? Saudara bisa ikuti saya sampai di sini. Contohnya gini, ada banyak orang bilang gini, saya tahu kehendak Tuhan, jadi berkat. Itu umum Bapak Ibu. Betul nggak? Betul? Saya tahu tuh, jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Itu mah umum. Masalahnya saudara didesain untuk posisi apa? Apakah seorang guru yang takut akan Tuhan yang menyelamatkan generasi muda? Apakah seorang pengusaha yang menebarkan virus kerajaan di tengah-tengah sekelilingnya? Apakah sebagai seorang karyawan yang benar-benar mengimpartasikan karakter Kristus dan berita keselamatan buat orang-orang teman sekerjanya? Artinya dengan kata lain bahwa setiap kita punya posisi yang spesifik. Katakan spesifik. Jadi tidak cukup bilang gini, yang penting jadi berkat. Saya mau bilang gini, enggak cukup itu Bapak Ibu. Sekarang saya mau tutup dengan ini. Beberapa slide lalu saya selesai, poinnya adalah gini. Banyak orang percaya tidak sedang memboroskan uang mereka. Tapi mereka sedang memboroskan jatah waktu mereka. Dilihat dari muka-mukanya, ini muka-muka ngirit semua. Ngirit, kalau ngeluarin uang pikir, wah nggak mau boros uang contohnya. Tapi saya mau bilang gini, ada banyak orang enggak boros di uang, tapi seringkali boros di waktu. Saya mau katakan sama saudara, waktu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk manusia menyelesaikan tujuan Tuhan atas hidupnya. Kenapa saya pilih gambar ini? Hati-hati sama orang yang suka main games. Saya ulang, dengar baik-baik kalimat saya. Saya tidak anti game. Selama itu jadi hiburan dan selingan. Mungkin sudah bilang, kon suntuk kok. Suntuk Pak. Ya main refreshing. Yang namanya refreshing itu gak lebih 1 jam loh Bapak Ibu. Tapi kalau sampai berjam-jam saudara bisa main game. Itu berarti dengan kata lain, saudara sudah tidak sedang buang-buang waktu dalam hidupmu. Kalau saudara bilang, ya kan sambil nunggu istri keluar Pak. Sambil nunggu anak keluar dari sekolah kita nunggu dan selingannya itu. It's okay. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini. Cuman kalau saudara, saya masih ingat. Ada satu teman saya ini, gak tahu gimana saking kurang kerjaannya kali. Dia itu merhatiin dan ngitung istrinya main game sepanjang 1 hari. Jadi dia perhatiin, jadi kan saya pikir ini kan kurang kerjaan banget ya. Dari pagi dia tuh kan selalu ada sama si istrinya. Sama dia terus dihitung Mbak. Main game, hitung, tek, 30 menit. Lanjut ke kantor, main game lagi, 30 menit. Suaminya itu, saya kesaksian sama saya. Dia bilang gini, malam hari saya tunjukkan sama istri saya. Mama tahu hari ini main game sebanyak ini? Begitu dilihat, nggak mungkin. Kan kumulasi Bapak Ibu masalahnya. Saya mau bilang gini, masa enggak ada yang lebih bermanfaat dari main game? Isi otakmu dengan firman dong. Baca buku-buku dong. Lihat YouTube yang bermanfaat dong. Sehingga akhirnya membuat kita diperkaya sisi hikmat, dipertajam sisi karunia. Sehingga akhirnya kita bukan orang yang bodoh ngomong asal. Tapi orang-orang yang tahu apa yang kita mesti katakan. Apa yang harus kita katakan dengan tepat. Nah itu sebabnya yuk mulai hari ini efektif. Katakan efektif. Bijak. Jangan buang-buang waktu. Saya kalau di rumah saya mikir. Saya mau ngapain kalau ada waktu luang? Saya mau baca, saya mau nonton. Saya bukan orang yang anti nonton, saya suka nonton. Kalau ada dalam situasi suntuk, saya bilang saya pengen butuh nonton. Tapi saya tahu saya batasi, saya cukup nonton di Fox atau apa gitu beberapa film selama 40 menit. Saya nonton, selesai saya harus katakan, it's enough. Cukup. Saya harus belajar mendisiplin saya untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat dari itu. Jadi saya mau katakan ini pendekatan udah bukan bicara dosa atau tidak. Paham sampai di sini? Saudara harus tajam dalam memaknai kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Sehingga akhirnya waktu-waktu yang saudara pakai itu semua efektif. Lihat ilustrasi ini saya tidak akan bahas. Masih ingat tentang perumpamaan talenta? Ada yang dipercaya? 5. Ada yang dipercaya? 2. Ada yang dipercaya?
satu. Dikasih waktu, ditinggal. Kabar baiknya adalah gini, tidak ada seorang pun yang tidak dipercaya talenta. Yang bedain adalah jumlah tanggung jawabnya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi tidak ada yang useless. Semua punya peran. Tadi saya masih ingat kata-kata saya, semua punya peran. Nah masalahnya 5, 2, 1. Nah saya mau tanya, apakah artinya waktu dikasih gitu langsung, udah gak apa-apa? Tidak. Diperhitungkan. Tuannya kembali dan bilang gini, tolong apa yang sudah dipercayakan mana? Mana hasilnya? Saya mau katakan, satu hari di kekekalan. Dengan kata-kata saya gak nakut-nakutin. Di kekekalan, saudara akan dituntut pertanggungjawaban. Saya sudah kasih waktu umur 70 tahun di dunia ini. Berapa banyak buah yang saya bisa rasakan dari hidup kamu. Jangan-jangan 70 tahun saya kasih waktu sia-sia percuma. Saya mau katakan sama saudara, satu hari saudara akan dituntut pertanggungjawaban. Apakah saudara sudah punya peran? Atau saudara cuma hanya menjalani hidup sesuai dengan mau-maumu sendiri? Kisah ini sudah sempat saya tayangkan. Tapi kayaknya kok saya perlu tayangkan lagi. Kisah Dr. Brian J. Bailey saat dia masih muda dan dia meninggal dan kemudian bangkit kembali. Waktu dia meninggal, dia melihat dirinya sendiri meninggalkan tubuhnya. Jadi rohnya keluar dari tubuhnya dan apa yang terjadi. Dan kemudian dia terbang dengan kecepatan yang luar biasa ke surga. Tetapi semakin dekat ke pintu gerbang surga, aneh, semakin besar kesedihan yang ia rasa. Oh, aneh banget waktu saya baca kisah ini. Bukannya kalau orang masuk surga harusnya seneng. Tapi waktu dia rohnya makin mendekati surga, malah makin sedih. Kenapa ini? Lanjut. Lalu di depan matanya, ia melihat seluruh hidupnya terbentang di hadapannya seperti dalam film singkat. Dari kecil dia lihat, cepet seret gitu. Dia lihat perjalanan hidupnya dan apa yang terjadi. Ia dapat melihat dirinya sendiri ketika masih bayi, masa anak-anak, masa remaja sampai saat meninggal. Tapi kemudian film singkat itu berhenti dan yang ada hanyalah film-film kosong. Beberapa saat kemudian barulah ia menyadari betapa sedihnya meninggal sebelum waktu yang ditentukan bagi seseorang. Atau masuk ke surga dengan satu perjalanan yang belum terselesaikan. Pernah dengar orang Kristen bilang gini, yang penting sudah percaya Yesus, mati sekarang masuk surga. Saudara pikir itu benar? Kita ini, itu menurut saya itu pengajaran sesat itu. Kalau goalnya cuma masuk surga doang, percaya Yesus, itulah orang tidak menghargai keselamatan, Mbak. Waktu saudara hidup, saudara ngerjakan kehendak Tuhan atau tidak? Lihat baik-baik, selanjutnya, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian baru ia menyadari betapa sedihnya meninggal sebelum waktu yang ditentukan bagi seseorang atau masuk ke surga dengan satu perjalanan yang belum terselesaikan. Masih ada begitu banyak hal yang telah Allah rancangkan untuk ia lakukan di dalam dan melalui hidupnya. Allah membuat mengerti sejelas-jelasnya bahwa bukan saja penting kita masuk ke surga, tapi juga menggenapi misi kehidupan dan tugas kita. Dengar baik-baik kalimat saya. Dan selanjutnya, ia juga diberikan sebuah pengertian baru tentang Wahyu 21 ayat 4 yang berbunyi ia akan menghapus segala air mata di mata mereka. Saudara pernah baca ayat ini bingung, di sorga kok masih nangis? Kenapa? Bukankah di sorga katanya tidak ada air mata? Kenapa ada yang nangis? Orang-orang nangis adalah orang-orang yang meratapi dan menyesali yang telah menyia-nyiakan hidup selama dia di dunia. Ia akan menghapus segala air mata di mata mereka. Ia kemudian mengerti bahwa di hadapan tahta penghakiman Kristus banyak orang kudus meratap dengan sedihnya ketika mereka melihat upah kekal tidak dapat mereka raih karena mereka telah digantikan oleh orang lain. Lihat gambar ini dan saya pikir saudara harus mikir ketika lihat gambar ini. Saudara sadar hidup kita seperti ini? Saya mau tanya sama saudara. Tuhan sudah tetapkan satu misi untuk saudara selesaikan selama saudara hidup. Dan Tuhan udah tetapkan waktunya, betul? Terus kalau saudara tidak sampai tuntas, waktunya udah habis. Terus Tuhan bilang begini, kok belum kelar ya? Tak panjangin 15 tahun. Apa itu? Enggak. Tuhan bilang, selesai atau tidak, pulang. Kita kan bilang, kan Hizkia bisa diperpanjang 15 tahun. Ya itu cuma Hizkia, Bapak Ibu. Saudara kan bukan Hizkia.
Hidup saudara sudah diset. Selesai atau tidak, sudah mesti pulang. Dan pulang itu bukan sukacita. Sukacita buat orang yang tuntasin. Duka cita dan mulai perkara ketika saudara menyia-nyiakan hidup. Saudara mungkin bilang begini, itu kan Yesus. Waktu saya persiapkan ini saya jadi ingat satu tokoh yang lain. Siapa contoh yang lain? Paulus. Paulus adalah gambaran orang selain Yesus yang menuntaskan misi hidupnya. Lihat ayat ini dengan cepat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aneh, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, akibat dari dia mengakhiri finishing well, dia mengakhiri pertandingan dengan baik, dia menyelesaikan tugas hidupnya. Dia bilang gini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bukan cuma Yesus yang menyelesaikan misi hidupnya sewaktu dia hidup. Tapi Paulus pun yang melakukan yang sama. Waktu saya berdoa ini Tuhan sadarkan saya. Tuhan saya pengen jadi Yesus seperti Yesus. Saya pengen seperti Paulus yang gak nyia-nyiakan hidup. Dan saya telah ngisi hidup saya untuk mengerjakan misi Tuhan. Lalu saya bilang gimana caranya? Ayat yang kelima, perhatikan ayat 5. Ayat 5 adalah, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata tunaikan itu bicara bahasa lainnya adalah tuntaskan, selesaikan. Pertanyaan saya, kalau nanti kita meninggal, waktunya udah selesai. Terus kalau orang mau bikin film tentang hidup kita, film seperti apa kira-kira? Kalau hidup kita dibikin film biografi, kira-kira hidup kita seperti apa? Hitler kah? Atau pengabdi setan? Gandhi, Dietrich Bonhoeffer, William Carey, Hudson Taylor adalah orang-orang yang menjalani hidup tidak dengan asal, tapi menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, Tuhan sudah buat skenario hidupmu secara sempurna. Sebagai sutradara, dia ingin saudara berperan sebagaimana yang direncanakan. Saudara bilang, Pak, saya mau improvisasi. Saudara berakting tidak seperti yang diinginkan dan diatur. Saudara bisa membuat kagum para penonton, tapi membawa murka buat sutradara. Hari ini, menurut saya pengajaran ini serius banget, saudara. Jangan sia-siain hidup. Usahakan untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Cari tahu, apakah susah? Enggak. Mungkin saudara bilang, gimana caranya? Makanya dengar khotbah saya yang lalu. Belajar lagi. Karena siapa bilang mengerti kehendak Tuhan itu susah? Doa saya, tahun ini kita menjalani hidup sesuai skenario Tuhan. Amin.